perwakilan dari suku Quraisy kita. Abu Thalib juga membesarkan keponakannya Muhammad setelah orang tuanya meninggal. Kemudian, ketika Abu Thalib jatuh miskin, Ali diasuh pada usia sekitar 5 tahun dan dibesarkan oleh Muhammad dan istrinya. Khadijah bin Khuwailid ketika berusia sekitar 10 atau 11 tahun, Ali termasuk orang pertama yang menerima ajaran Muhammad dan memeluk Islam. Ali juga masuk Islam setelah Khadijah dan sahabat Muhammad Abu Bakar. Meskipun urutan yang tepat masih diperdebatkan di kalangan ulama Syiah dan Sunni, sumber paling awal menempatkan Ali sebelum Abu Bakar. Selama dakwah Muhammad di Mekah yang berlangsung dari tahun 610 hingga 622, Ali dengan tekun tetap mendukung komunitas kecil muslim, khususnya masyarakat miskin, sekitar 3 tahun setelah wahyu pertamanya Muhammad, mengumpulkan kerabatnya untuk menyampaikan peringatan pertama, mengundang mereka untuk masuk Islam. Itu sebabnya Ali masuk ke dalam As-Sabiqul Awwalin. Pemimpin pengganti Rasulullah yang pertama kali dalam memimpin Islam. Pemimpin pengganti Rasul pertama kali ya Abu Bakar toh. Jangan percayai. Yang percaya beriman Rasulullah. Nah iya, itu namanya As-Sabiqul Awwalin. Dalam surat apa itu dibaca? As-Sabiqul Awwalin. Kemarin anak saya itu baca surat itu di rumah ya. As-Sabiqul Awwalin. Ada surat apa itu? Taubat ayat 100. Coba dibaca. Siapa yang tadi suaranya kamu? Nah kamu. Siapa namanya? Mbak. Saya kemarin itu membuat video itu. Berkaitan dengan kata-kata antara itu dan Ramadan. Saya tidak atau Pak ayat 100. Ya, Al-Fatihah. Bismillah. Nah, itu As-Sabiqunal Awwaluna minal muhajirin wal mengapa dibaca Sabiqunal Awwaluna? Al-Fatihah. Kok awalin mana? Awalun. Karena apa? Iya, Pak. Awalun itu orang pertama. Karena kalau dia pakai
pembinaannya dari asal yang ada masker, maat, lagi tamyiz, ya, ya Pak. Nanti sungguh-sungguh ya belajar di KPPA ya. Nah itu kita KPPA itu saja ya lebih dari yang mengajar oleh ya. Kemudian jangan asal digunakan awalin, jangan karena itu maka harus sama dengan manipun sama dengan ya enggak Ali juga meminta bantuan mereka untuk ikut serta menegakkan fondasi agama barunya ketika berusia sekitar 14 tahun. Menurut sejarawan Sunni dan Sunni At-Tabari, Ali adalah salah satu kerabat di sana yang menawarkan dukungannya. Setelah itu, Muhammad memberitahu tamunya bahwa Ali adalah saudaranya dan penerusnya. Menurut penafsiran Syiah, peristiwa ini adalah tanda bahwa Muhammad telah menunjuk Ali sebagai penggantinya. Di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam mengalami periode krisis politik yang cukup serius. Akibat konflik tersebut yang muncul setelah wafatnya Utsman bin Affan, ketegangan politik ini memuncak yang menjadi dua perang saudara besar, yaitu perang Jawad dan perang Siffin. Perang Jamal adalah konflik antara pasukan Ali dan kelompok yang dipimpin oleh Aisyah, Talha dan Zubair yang menuntut penegakan keadilan atas kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Itu terjadi di tahun 656 Masehi. Selanjutnya ada perang Siffin pada tahun 657 Masehi. Pertempuran antara pasukan Ali dan Muawiyah. Gubernur Syam yang menolak mengakui kepemimpinan Ali dan menuntut pembalasan atas kematian Utsman. Konflik ini menyebabkan perpecahan besar dalam umat Islam dan melemahkan stabilitas politik yang selama ini telah dibangun. Dalam situasi yang penuh gejolak tersebut, Ali berusaha keras untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan sesuai dengan prinsip Islam. Ia menempatkan pejabat yang berintegritas dan berusaha menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Namun, situasi perang saudara dan ketegangan politik menghambat efektivitas pemerintahan Ali. Juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat berilmu dan bijaksana. Ia juga mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan keadilan sosial, meskipun masa pemerintahannya lebih banyak diwarnai oleh konflik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh ini politiknya pada masa Umar bin Khattab. Politik Islam mengalami transformasi besar. Wilayah kekuasaan Islam berkembang dengan cepat seperti wilayah Persia, Syam, Suriah, Palestina, Mesir, dan sebagian wilayah Bizantium. Perluasan ini membuat umat Islam berkembang berbagai negara dan bangsa yang berbeda sehingga menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan wilayah yang luas dan keragaman. Umat mampu mempertahankan stabilitas politik
juga mendirikan lembaga-lembaga penting seperti Baitul Mal untuk kas negara untuk mengelola keuangan negara, termasuk distribusi zakat, bantuan sosial, dan gaji para pegawai. Umar memperkenalkan sebagai inovasi dalam pemerintahan seperti pembentukan sistem pengadilan yang independen dan regulasi ketat bagi para pejabat agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dia juga memulai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, irigasi, dan fasilitas umum lain yang memperkuat kesejahteraan masyarakat. Wafat Umar pada hari Rabu 27 Zulhijjah 23 Hijriah saat berusia 60 tahun. Jadi peristiwanya ada seorang budak dari Mughirah bin Syu'bah yang berkebangsaan Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Suatu hari ia mengadukan mengenai perbantuannya yang telah dimaksakan atas dirinya. Pengaduan itu diketahui tidak murni. Oleh sebab itu Umar abaikan. Berikutnya, pada saat sholat itu, budak yang sedang bersembunyi di sudut masjid tiba-tiba menyerang Umar menggunakan pisau dan menyikatnya sebanyak 6 kali. Dan setelah itu Umar sakit selama 3 hari. Dari 3 hari itu Umar meninggal. Baik, di sini saya akan menambahkan tentang politik di masa sahabat Islam. Ada yang tahu bagaimana sejarah wafatnya beliau? Deku. Diurus apa? Jadi kewafatannya beliau ini juga ada satu tahun dengan politik. Karena apa? Karena para sahabat-sahabat ini banyak yang kurang terima, kurang serak karena beliau banyak mengutus delegasi beliau ini dari Bani Umayyah, dari keluarganya sendiri, kerabatnya sendiri. Maka dari situ ada yang sampai mengepung rumah beliau sampai beliau tidak bisa minum, dicegah air untuk masuk ke rumah beliau. Jadi beliau tidak ada makanan pokok